Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya di channel YouTube aku. Nah, sebenarnya awalnya aku nggak ada niatan ya untuk buat video. Ini anak aku ya sedang aduk tepung. Jadi udah setengah dia aduk tepung kayak gini, aku kepikir kok nggak aku buat video aja. Makanya ini videonya udah setengah seperti ini ya, nggak dari awal pembuatan rotinya. Jadi teman-teman begini ya. Jadi kemarin itu adik ipar aku kan ke rumah. Jadi suami aku bilang supaya aku belajar dari adik ipar aku untuk buat roti ciri khas roti orang-orang Turki yang sering dimakan sama orang-orang Turki lah ya. Nah, kalau membicarakan roti di Turki ini sebenarnya banyak jenisnya ya. Model rotinya memang roti bundar dan pipih seperti ini, tetapi banyak namanya. Ini yang aku buat ini kalau suami aku bilang orang-orang di sekitar yang aku tinggal ini ya, di kota yang aku tinggal ini katanya sih namanya roti mayaluk. Dan ada juga yang sama ya, model yang bundar pipih seperti ini, yang kayak mayaluk ini kayak roti baslama. Nah, sama juga ya bentuknya. Udah itu ada roti ramaza pidesi, ada roti yufka, ada juga roti pita dan banyak lagi macam ragam roti ya. Nah, ini kalau di Turki aja udah banyak macam ragam roti yang model bundar dan pipih seperti ini. Nah, kalau di India itu namanya kayak paratha. Kalau di Meksiko ya, kalau nggak salah di daerah Amerika Latin itu namanya roti tortilla. Jadi hampir sama semua ya. Nah, jadi ini kalau aku ini sekarang namanya roti mayalu. Sebenarnya kayak roti mayalu itu hampir sama ya bahan-bahannya dengan roti-roti yang lain kayak bazlama. Cuman ada bedanya juga sih teman-teman, nggak sama persis. Kalau kayak bazlama itu kan dia pakai yogurt. Jadi pakai gula, pakai yogurt gitu. Kayak gitu juga dengan roti Ramadan pidesi. Nah, kalau yang aku tahu ya, kalau kayak roti Ramadan pidesi itu ada pakai susu, pakai minyak zaitun, pakai mentega juga. Gitu. Gitu juga kayak roti yufka. Kalau roti yufka dia yang aku tahu ya, ini pakai ragi, pakai minyak zaitun, pokoknya kayak gitulah. Aku nggak menyebutnya secara rinci karena aku nggak membahas roti itu sekarang. Jadi yang aku bahas sekarang roti mayaluk. Nah, kalau untuk roti mayaluk ini, aku ini sesuai dengan resep yang aku lihat dari adik ipar aku ya. Nah, kalau bahan-bahannya itu ya yang jelas ya tepung. Tepung dan kalau jenis tepung yang mereka sering pakai itu dalam segala macam roti ya. Kalau pembuatan roti, kebanyakan mereka lebih memakai tepung gandum yang warna yang agak kecoklat-coklatan. Aku nggak tahu ya kenapa mereka lebih suka memilih tepung yang agak kecoklat-coklatan kayak gitu. Jadi di keluarga suami juga aku lihat tepungnya seperti itu. Dan suami aku kemarin itu juga beli tepung itu satu sak pun yang warnanya seperti itu. Kok nggak beli tepung yang warna putih? Aku nggak ngerti, nggak tahu ya. Aku pun males nanya. Kita lanjut bahan-bahannya, tepung. Udah jelas lah ya, kalau bahan pokoknya itu memang tepung ya. Dan ini aku pakai tepung sekitar, kalau menurut aku ya, lebih kurang sekitar 2 kilo. Kemudian taruh garam. Nah, kalau garam juga aku nggak ada ukurannya, ya disesuaikan aja. Kemudian pengembang roti. Dan gitu juga dengan pengembang roti, aku nggak ada takarannya ya. Aku pakainya aku sesuaikan aja. Dan kemudian air. Jadi itu aja ya, bahan-bahannya cuma 4 macam. Nah, kalau untuk air pun jangan terlalu banyak kali, nanti dia akan lembek, dan juga jangan terlalu sedikit, nanti dia keras, nggak bagus juga. Jadi disesuaikan ya. Jadi itu aja bahan-bahannya kalau menurut adik ipar aku ya. Nah, sedangkan aku sendiri ada inisiatif aku pakai gula. Aku pakai gula sekitar 5 sendok ya. Kalau nggak pakai gula kayaknya kalau menurut aku ya kurang lembut ya. Jadi memang roti ini memang kurang lembut ya, kalau menurut aku kurang lembut sih. Tapi kalau orang di sini udah terbiasa, rotinya nggak seberapa lembut kali. Karena nanti bakalan diisi dengan kayak sayur-sayuran, udah itu diisi dengan keju. Makanya kulit rotinya ini nggak seberapa lembut. Jadi kalau kayak udah terbiasa lah nggak lembut kayak gitu ya. Nah, jadi kalau memang kalian pingin lembut, mungkin kalian bisa taruh sedikit mentega. Karena kemarin itu waktu aku ke kota Karaman, aku kan beli roti tantuni. Kalau tantuni itu kan isinya daging di dalamnya.
Jadi kulit rotinya itu sangat lembut dan bau mentega. Kayaknya mereka pakai mentega lagi. Itu kalau menurut aku ya. Karena aku ada cium bau mentega. Jadi terserah lah kalau kalian pingin yang lembut. Mungkin bisa taruh susu, bisa taruh mentega. Tapi kalau aku di sini cuman ya ikut resep ke adik ipar aku. Jadi mereka nggak banyak taruh macam-macam ya, cuma taruh itu aja. Biasanya aku sering beli ya roti mayaluk nih, tapi suami bilang lebih bagus buat sendiri aja ya. Kalau aku pikir-pikir sih mending buat sendiri. Kalau aku perkirakan memang lebih hemat kita buat sendiri daripada beli ya. Jadi bagi teman-teman yang menikah dengan orang yang memang negaranya memang makanan pokoknya itu makan roti, ya siap-siaplah untuk buat roti ya. Memang nggak simple sih ya, karena kalau untuk makan harus buat roti dulu, harus capek-capek ya. Kalau di Indonesia kan kita nasi ya, jadi tinggal masak beras, simple aja, udah itu masak nasinya ya kita makan. Tapi kayak di Turki ini ya makanan pokok mereka kan roti. Jadi ya buat dulu dengan proses yang panjang baru siap ya. Jadi begitulah ya ceritanya teman-teman. Aku di sini cuma bicara aja, anak aku nih yang kerja. Tapi kalau untuk yang bakar aku, karena anak aku nggak bisa. Jadi udah seperti ini ya bentuknya. Nah, ini udah mulai masak. Jadi kalau untuk buat roti ini nggak usah masak-masak kali. Aku lihat dari adik ipar aku juga ya, adik ipar aku yang bilang seperti itu sih. Aku kan ikut-ikut aja. Kalau donat kan memang harus lembut kali kan. Kalau ini aku nggak tahu ya. Memang adik ipar aku lihat nggak lembut-lembut kali. Udah itu dibiarkan ya paling sedikit selama 5 jam. Kemudian kan udah ngembang itu. Tepungnya pas sudah ngembang ya baru dibuat untuk roti. Ini udah hampir selesai. Ini aku bagi dua ya. Bagi dua seperti ini teman-teman. Karena kalau satu ember ini aja kayaknya nanti akan keluar ya. Karena nanti kan dia ngembang. Sedangkan ember ini kan kecil. Makanya aku bagi dua seperti ini. Nah, aku bagi dua seperti ini. Memang ada tujuan lainnya juga. Kalau yang ini untuk aku simpan di dalam kulkas, karena nanti kalau aku pingin yang goreng, aku ambil di sini. Sedangkan kalau untuk bakar, nanti yang aku bakar yang ini. Kemudian kita tutup dengan kain ya, seperti ini. Aku nggak tahu ya apa gunanya harus ditutup seperti itu. Mungkin kalau udah ditutup kan udah gelap dan udah agak panas, jadi cepat ngembang ya. Mungkin seperti itu. Pasti apapun yang dibuat pasti ada tujuannya. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sampai 5 jam kemudian. Aku akan bereaksi ya untuk buat kue mayaluk nih ya. Ini udah sekitar lebih kurang 5 jam ya. Jadi udah bisa kita buat. Ini udah tepungnya kan udah ngembang. Aku dapatkan 2 ember. Ini udah ngembang juga. Cuma ini udah kempes karena tadi udah aku aduk-aduk ya, makanya ini udah kempes. Jadi untuk pembuatan mayaluk ya kayak gini ya, ini menurut adik ipar aku bilang. Ini aku bagi menjadi 2 seperti aku bilang tadi. Yang satunya yang di ember merah jambu ini akan aku simpan dalam kulkas. Ini untuk aku goreng-goreng. Nah, nanti kalau misalnya aku perlu taruh keju di dalam, aku goreng. Sedangkan yang satu lagi ini untuk aku buat roti mayaluknya. Jadi harus kita bakar atau kita panggang. Aku panggangnya pakai teflon ya. Kalau di kampung, di tempat mertua aku memang ada wajan untuk khusus pembuatan mayaluk ini ya. Kalau aku nggak ada, jadi aku pakai teflon aja. Jadi kalau yang ini aku simpan di dalam kulkas. Oke teman-teman, sekarang tahap pembuatannya. Nah ini anak aku udah bulat-bulatin ya. Ini ada minyak, jadi supaya nggak lengket, jadi pakai minyak ya. Jadi tepungnya kita pakai minyak dikit. Aku lihat adik ipar aku ya kayak gitu, aku ya buat kayak gitu. Ini aku pakai rolling pan kayu bilang rolling pan susah kali aku bilang aja kayu bulat ya, kayu bulat, pakai kayu bulat. Aku nggak mau ribet-ribet kali ngomong ya. Kalau emang nggak bisa ya udahlah ya. Sekarang aku akan giling, tapi aku tunggu dulu sekitar 5 menit biar agak ngembang lagi, biar enak gilingnya. Nah ini ada udah ngembang. Jadi aku di sini kurang mahir juga ya, karena aku kan kita nggak terbiasa buat mayaluk nih lah. Jadi
Aku kurang mahir. Nah, jangan lupa ini bagusnya ditaruh tepung kayak gini ya. Nah, jadi dia nggak akan lengket kalau udah ditaruh tepung. Aku nggak pinter kali ya teman-teman, karena aku aja tahu-tahu roti kayak gini waktu aku di Turki. Kan waktu aku di Indonesia di Loksmawe, kita kan makan nasi, nggak ada kayak ginian kan. Nah, mulai seperti ini, ya kan? Dibakar ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk bakarnya itu memang ada wajan khusus untuk bakar roti mayalet nih ya. Karena aku nggak ada, aku pakai panci ya. Jadi aku nggak ada cara lain ya teman-teman. Aku terpaksa pakai cara seperti ini. Jadi ini udah ini ya, udah kayak gini, udah keras. Aku taruh ke sini, ke teflon. Nah ini teflon. Nah jadi yang ini aku taruh lagi ke sini. Kalau kita nggak taruh panci kayak gini, dia namanya tepung kan dia kuncup lagi ya. Makanya aku pakai panci seperti ini. Jadi dia lengkung kayak gini ya teman-teman. Memang ini nggak seberapa bulat. Nah, jadi kayak gini. Dan kontrol juga apinya. Kalau memang udah panas sekali, ini kayak teflonnya kecilin ya. Jadi kalau cara aku, pertama aku taruh di belakang panci kayak gini, atau istilah pantat panci ya, sorry ya, pantat panci dosa yang ngomongnya, belakang panci kayak gini. Jadi setelah kita taruh di belakang panci seperti ini, aku taruh ke teflon. Jadi masaknya udah seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita besarin kayak gini. Tapi hati-hati ya teman-teman, ini panas. Jadi enak ya, bentuknya bulat kayak gini, kita bisa tarik kayak gini. Aku udah berapa kali suruh beli sama suami aku, nggak dibeli-beli. Ya udahlah aku pakai belakang panci ini ya, coklat-coklat kayak gini udah bisa diangkat ya. Nah ini udah masak ya. Ini kan udah aku bersihin ya. Ini udah bersih nih. Jadi udah aku lap, udah aku cuci. Jadi tarik-tarik kayak gini teman-teman. Nah, tapi kalau adik ipar aku dia sangat pinter ya. Pas giling cepat-cepat. Kalau aku ya namanya juga pemula kan. Jadi ya wajar lah kayak gini ya. Nah, jadi kalau udah siap, udah kita masak, kita taruh seperti ini. Nah, kita kayak jemur gini lah, bukan jemur kayak mana ya. Pokoknya jangan dirapah-rapatin ya, dibuat-buat kayak gini, biar nanti nggak berair. Kan ada uap. Uap itu nanti akan berair, nggak bagus kayak gitu. Jadi dipisah-pisahin kayak gini. Nah, jadi kalau untuk kebab bagusnya lebih lebar dan lebih tipis lagi gitu. Aku lihat kayak adik ipar aku cepat-cepat sekali tipis, pokoknya bagus lah. Kalau aku terpaksa tipisinnya kayak gini ya teman-teman. Nah, gini-gini. Aku tarik-tarik lagi dengan tangan aku. Kalau orang tuh nggak pakai tangan ya, aku tarik lagi kayak gini. Jadi yang penting rotinya siap ya. Caranya terserah mau kayak mana ya. Teman-teman, ini rotinya udah siap. Tadi nggak aku videoin ya waktu aku buat satu persatu, yang ada akan nambah durasi aja kan. Ini harus kita balik-balik kayak gini biar enggak beruap ya. Kalau udah beruap nanti takutnya nggak bagus dia kan. Nah ini jadinya segini, aku nggak hitung nih berapa. Jadi kita biarin aja dulu kayak gini sampai benar-benar udah dingin. Kalau udah dingin nanti baru kita susun di dalam plastik. Lalu kita taruh dalam kulkas. Ini kan masih panas, masih beruap gitu. Jadi kita balik-balik kayak gini ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya udah kena uap kayak gini, dia udah nampak kayak tepung gini ya, udah lembek. Jadi nggak bagus, makanya harus dibolak-balik ya. Nah, ini bentuknya belum bagus ya, nggak bagus. Tapi kalau orang Turki asli yang buat, orang itu kan udah biasa, itu bentuknya sangat bagus, bulat ya. Ini ke aku kayak gini ya bentuknya, mereng-mereng. Nah, ada yang seperti ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Termasuk udah lumayan lah. Nah, ini roti mayaletnya udah bisa disimpan karena ini udah dingin. Cara penyimpanannya dalam plastik kayak gini. Jadi kita simpan ke dalam kulkas ya teman-teman ya.
Nah, ini udah paginya. Mari kita eksekusi kue mayalek yang aku buat semalam. Oke teman-teman, ini mata aku ini udah bengkak, diabaikan aja. Aku nggak tahu juga ya, semalam aku garuk, gatal. Ini gatal. Jadi udah gembung nih ya sebelah. Jadi diabaikan aja. Semalam aku kan ada kasih tahu sama kalian kalau aku simpan ini kan di dalam plastik seperti ini ya, mayaluknya. Jadi dia keras. Ini keras. Karena udah aku taruh dalam kulkas ya, jadinya kan keras seperti ini. Nah, ini akan aku panggang ya. Bisa dipanggang dengan teflon dan bisa juga dipanggang dengan pemanggangan roti. Ini tujuannya supaya dia lembut lagi gitu. Nah, ini sisanya sebagian aku akan goreng. Itulah tujuan aku kenapa aku taruh di dalam kulkas. Karena aku kadang-kadang kan pingin juga yang digoreng. Ini udah aku panasin ya panggangan rotinya. Jadi aku pakai 2 aja. Satu untuk anak aku dan satu untuk aku. Karena suami aku udah kerja di luar kota ya. Jadi untuk anak dengan aku aja. Ini sisanya aku masukkan ke dalam kulkas lagi. Oh ya teman-teman, ini beda ya. Beda kalau kita simpan di dalam kulkas dengan di luar kulkas. Jadi aku nggak tahu ya kenapa. Aku nggak tahu, memang suami aku bilang kayak gitu. Aku juga nggak ngerti ya, karena aku pun nggak pernah ya dalam hal-hal seperti ini sebelumnya. Waktu aku Indonesia kan aku nggak pernah berurusan seperti ini. Baru di Turki ini aja aku berurusan yang seperti ini. Makanya aku nggak ngerti apa yang dibilang, aku jalani aja. Jadi dibilang sama suami, beda kalau penyimpanan di dalam kulkas dengan di luar kulkas. Kalau yang di dalam kulkas, walaupun dia keras kayak gini, kalau kita panasin nanti dia lembut lagi. Tetapi kalau kita simpan di luar kulkas, misalnya di dalam lemari, di mana kayak aku nggak ngerti ya, itu kalau kita panasin lagi, dia nggak akan lembut, dia akan keras. Nah, jadi ini aku akan kembalikan lagi ke dalam kulkas ya. Jadi kalau rotinya udah benar-benar lembut, itu terserah kita mau isi apa. Apa mau isi keju dalamnya, apa mau isi coklat ya. Jadi kalau kalian pernah lihat video aku sebelumnya, aku buat kebab, itu kan dari roti mayalek ini ya. Memang aku sebenarnya mempersiapkan roti mayalek ini untuk sarapan pagi kami sehari-hari ya. Aku sekali buat banyak. Nanti biasanya tahan sampai seminggu gitu ya, 5 hari atau seminggu gitu. Aku pakai roti ini juga untuk buat kebab ya. Sebenarnya sama aja ya, cuman khusus untuk kebab sendiri dia lebih lebar dan lebih tipis lagi supaya enak untuk digulung. Tapi aku pakai kulit mayalek ini. Jadi ya sedikit agak tebal ya, kalau digulung pun agak susah. Tapi sebenarnya sama aja, kayak kulit kebab ini juga dari adonan kayak gini juga. Ini udah lembut ya. Aku udah bisa buat kayak gini ya. Kalau tadi kan tegang ya, ini udah lembut ya. Makanya kita harus jaga juga kalau bakar, jangan sampai keras sekali. Makanya harus dijaga. Ini udah lembut ya. Kalau aku lebih suka taruh keju ya. Jadi kejunya aku kecil-kecilin seperti ini. Aku gabung dengan keju yang ini. Ini ada 2 macam keju. Ini keju yang dikasih sama mertua aku. Jadi aku gabung keju yang dikasih sama mertua dengan yang aku beli. Ini diabaikan aja ya. Ini udah bersih ya teman-teman. Jadi kayak gini. Simple aja sih ya teman-teman. Begini teman-teman, jadi digulung. Aku ini udah sedikit keras karena aku banyak bicara tadi ya. Aku banyak bicara. Jadi aku rotinya ini udah kekerasan kayak ini udah lupa. Maksudnya gini, dia harus dikontrol jangan sampai keras sekali waktu kita panggang. Jadi aku tadi kan asik bicara buat video, makanya aku ini udah kekerasan rotinya teman-teman. Kalau suami aku sangat kesal ya kalau aku sampai keras kayak gini setelah aku gulung. Jadi kita panggang lagi seperti ini. Jadi ini aku akan goreng. Nah ini kalau untuk yang digoreng ya.
Kalau untuk yang digoreng sama aja ya. Apa isinya di dalamnya keju, mau isinya kelapa atau isinya coklat itu terserah masing-masing. Kalau aku suka pakai keju, potong-potong keju ya. Itu aku taruh di dalam isian dalam adonan ini. Nah, jadi taruh di tangan nih minyak seperti ini biar nggak lengket. Ini tepungnya lengket bisa jadi karena ada uap air kan. Jadi taruh ke dalam minyak seperti ini tangannya. Sebenarnya simple aja ya, kayak gini aja. Dan taruh kejunya. Ini terserah apa mau model bulat atau mau model panjang seperti ini ya. Ini dilap lagi dengan minyak biar nggak lengket. Jadi kayak gini ya teman-teman bentuknya. Nah, memang nggak seberapa rapi ya, tapi nggak apa-apa. Lalu kita goreng. Bulat seperti ini. Kemudian aku goreng. Ini yang aku goreng tadi. Ini aku balik ya. Yang model tipis ya, ini nggak ada isinya. Nah, aku nanti mau makan dengan coklat. Adonan yang sisa tadi aku akan masukkan lagi ke dalam kulkas ya. Karena kalau misalnya besok pagi kalau aku ingin buat lagi, ada ya, udah ada persiapannya. Jadi teman-teman nih aku balik. Ini udah masak ya. Jadi mari kita lihat ya. Nah, ini kalau yang aku panggang tadi. Nah, ini kejunya udah meleleh. Nah, jadi kita buka. Nah, kayak gini ya hasilnya. Nah, jadi inilah sarapan pagi aku. Aku hampir setiap hari makannya ya seperti ini ya. Makanya aku gemuk. Jadi teman-teman inilah makanan aku udah jadi. Aku nggak pakai chai. Karena nggak ada suami aku nggak pakai chai. Nah, jadi minumnya pakai susu aja. Kalau ada suami aku memang harus ada chai. Ini roti tadi. Ini halwa. Pokoknya orang sini bilang helwa lah kayak gitu. Dan ini coklat ya. Aku nggak banyak-banyak sekali, cuma ini aja. Tapi kalau ada suami aku itu sedikit agak ribet ya. Harus ada tomat, harus ada timun. Aku nggak ya. Kalau aku dengan anak bisa kayak gini aja. Nah, ini kan ini yang udah aku belah tadi ya. Ini yang aku udah belah tadi. Walaupun ada keju, aku lebih suka kalau makannya pakai halwa ini lagi. Nah, teman-teman. Kayak gini. Jadi makan ini, udah itu makan halwa. Bismillah. Sorry ya teman-teman, aku kalau makan setiap hari agak bunyi gitu. Karena ini ada yang lubang ya. Ini sangat sakit kalau aku makan. Aku kayak banyak sekali masalah ya. Mata aku ini udah gatal. Gigi aku ini udah lubang. Makanya aku kalau makan agak susah. Jadi sedikit bunyi-bunyi gitu. Jadi dimaklumin aja ya. Makan ini pakai ini. Nah, kalau ini yang isi keju. Nah, ini seperti ini dia. Yang dalamnya ini isi keju. Nah, jadi makan kayak gini. Aku tetap pakai halwa nih biar ada rasa manis-manisnya dikit. Karena keju kan agak asin gitu ya. Nah, sedangkan ini yang kosong. Ini kan kosong, nggak ada isi. Kalau ini dengan coklat. Ini ada coklatnya. Nah, aku buat gini. Ya. Nah, aku makan. Bismillah. Sebenarnya pada awalnya aku sarapan kayak gini senang ya.
ada keju. Tapi sekarang jujur ya, aku udah bosan juga. Aku udah sangat rindu dengan sarapan-sarapan ala Indonesia seperti lontong, lontong sayur. Pokoknya banyaklah sarapan-sarapan Indonesia kayak nasi gurih ya kan. Tapi di sini nggak ada. Mau buat sendiri bahannya itu sangat minim. Kadang-kadang aku kan cuek aja, buat terus dengan bahan-bahan apa yang adanya di sini ya. Tapi kadang-kadang males ya kalau nggak ada bahan lengkap untuk buat masakan Indonesia. Ya hanya bisa lihat-lihat di Google aja ya. Kalau untuk buat agak rumit karena kayak nasi gurih itu kan banyak ya bahan-bahannya. Kayak teri aja aku pingin kali makan teri tapi nggak ada. Jadi ya udahlah disesuaikan dengan keadaan di sini aja ya, dengan kondisi yang ada di sini. Daripada kita nggak makan nanti ada apa-apa sakit, ya udah makan aja apa yang ada di sini. Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Aku akan melanjutkan sarapan pagi aku dulu ya. Assalamualaikum.